Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai networking model. Networking model adalah kerangka kerja konseptual yang mengatur dan mendefinisikan bagaimana perangkat komputer berkomunikasi dalam suatu jaringan. Apa sih networking model itu? Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan seperti panduan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Mengapa model OSI dibuat? Dahulu, dunia jaringan komputer mengalami masalah besar yang disebut ketidaksesuaian antar perangkat. Setiap vendor punya bahasa sendiri. Sebelum ada standar, perusahaan seperti IBM, Apple, dan Microsoft membuat aturan jaringan protokol mereka sendiri. Akibatnya, komputer merek A tidak bisa terhubung dengan komputer merek B. Perbedaan ini membuat pembangunan jaringan skala besar menjadi sangat sulit dan mahal karena keterbatasan pilihan perangkat. Solusinya, standarisasi ISO untuk mengatasi masalah tersebut. Organisasi internasional bernama ISO merancang sebuah standar pada tahun 1984. Model OSI-nya sebuah kerangka kerja yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan atau 7 layer. Tujuan utamanya agar semua vendor mengikuti aturan yang sama. Jadi perangkat apapun mereknya, selama mengikuti standar OSI, mereka bisa saling berkomunikasi. Nama lainnya sering juga disebut sebagai open source layer model karena sifatnya yang terbuka untuk digunakan oleh siapa saja. Selanjutnya, di sini ada chaos networking dan model networking. Chaos networking ini artinya jaringan yang kacau. Nah, di sini menunjukkan sistem komunikasi data tanpa struktur yang jelas. Kesimpulannya, jaringan seperti ini sulit untuk dipahami dan diimplementasikan karena tidak ada pembagian tugas yang rapi antar komponen. This network would be difficult to understand and implement. Jadi artinya itu jaringan ini akan sulit dipahami dan diimplementasikan. Selanjutnya di bagian model networking ini menampilkan model yang terorganisir ke dalam lapisan-lapisan atau ke dalam layer yang mirip dengan konsep OSI layer. Struktur lapisannya di sini ada mostly software yang terdiri dari application, presentation, dan session. Selanjutnya di sini ada mostly hardware terdiri dari transport, network, data link, dan physical. Untuk model networking ini easy to manage to structure. Artinya itu mudah dikelola dan ditata dengan rapi. Setiap komponen menggunakan bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Manfaatnya, untuk bagian model networking ini mudah dikelola. Setiap lapisan memiliki bahasa atau protokol yang sama untuk berkomunikasi dengan lapisan lainnya.
Terus standarisasinya memungkinkan perangkat dari vendor berbeda untuk saling terhubung karena mengikuti aturan yang seragam di setiap lapisannya. Jadi teman-teman bisa ya untuk membedakan bagian chaos networking ini dan model networking ini. Selanjutnya di sini networking model itu ada dua, yaitu networking model sekarang menggunakan TCP atau IP model. Ini karena TCP atau IP model lebih less formal dibandingkan OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Di sini ada OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau bisa juga disebut dengan ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Di sini ada TCP atau IP model, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau biasa disebut dengan DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Di sini ada cara kerja jaringan TCP. 1. Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain, yang disebut dengan layer. Kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Dan yang ketiga di sini, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Selanjutnya di sini ada struktur OSI vs TCP atau IP model. Teman-teman bisa lihat ya di sini untuk perbedaannya. Nah, selanjutnya di sini masih dengan struktur TCP atau IP model. 1. Application layer atau lapisan aplikasi. Melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya itu seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada TCP atau IP Application Layer, Communication Process According to HTTP. Yang pertama di sini ada URL. URL itu input penggunaan. Pengguna memasukkan alamat situs web, misalnya seperti ini ya teman-teman, http://example.com, ke dalam perambah browser. Selanjutnya di sini tahap yang kedua ada HTTP request. Browser menerjemahkan URL tersebut menjadi pesan HTTP request seperti perintah GET. Nah, seperti perintah GET, dan mengirimkannya melalui jaringan ke web server. Tahap yang ketiga di sini ada HTTP response atau tanggapan. Untuk yang HTTP request ini permintaan, HTTP response ini tanggapan. Web server menerima permintaan, mencari data yang diminta di dalam sistemnya, lalu mengirimkan HTTP respon. Tanggapan ini berisi kode status ya, status kode plus webpack data. Dan data isi halaman web.
Selanjutnya tahap yang keempat di sini itu ada web page. Web page itu tampilan. Browser menerima data tersebut dan menampilkannya dalam bentuk halaman web yang bisa dilihat oleh pengguna lainnya atau pengguna di layar. Nah, agar teman-teman lebih paham lagi, saya akan memberikan satu contoh yang berhubungan dengan ini. Di sini kita coba ketik ciscoacademy.com. Nah, bisa teman-teman lihat di pojok kiri atas, kenapa muncul pemberitahuan not secure? Pemberitahuan not secure ini dibilah alamat browser muncul karena beberapa alasan teknis. Misalnya kurangnya enskripsi HTTP atau HTTPS. Browser seperti Google Chrome memberikan peringatan ini karena situs tersebut tidak menggunakan sertifikat SSL atau TLS atau enskripsi HTTPS. Tanpa HTTPS, informasi yang dikirimkan melalui halaman tersebut tidak aman dan beresiko dicuri oleh pihak luar. Kemungkinan juga peringatan juga bisa muncul jika sertifikat SSL situs tersebut sudah kadaluarsa, tidak sah atau tidak cocok dengan nama domain yang dikunjungi. Terkadang, masalah pada pengaturan tanggal dan waktu perangkat pengguna juga dapat memicu peringatan keamanan pada browser. Nah, langkah selanjutnya, jika kalian mencoba mengakses materi pembelajaran Cisco, pastikan kalian menggunakan alamat resmi seperti netacad.com. Seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ini. Yang merupakan platform pengembangan keterampilan resmi dari Cisco. Nah, di sini coba kita misalkan di sini cari youtube.com. Nah, bisa kalian lihat kalau YouTube ini langsung masuk ke halaman webnya. Jadi langsung muncul video-video seperti ini ya teman-teman. Beda dengan yang Cisco Academy ini. Kita masuk lagi ke materi. Nah, selanjutnya di sini ada struktur TCP atau IP model. 1. Transport layer atau lapisan transport, mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya adalah TCP dan UDP. Di sini masih dengan struktur TCP atau IP model. TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP atau bisa disebut dengan User Datagram Protocol tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Selanjutnya di sini ada fungsi utama TCP atau IP model. TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utama, 1. Menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. 2. Mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Dan yang terakhir, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, selanjutnya di sini ada TCP atau IP Network Layer. Network Layer
atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Contohnya, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini adalah contoh jaringan topologi ya, teman-teman. Di sini ada router. Router digunakan sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda. Simbolnya itu lingkaran dengan panah. Lalu di sini ada switch. Switch itu menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal. Simbolnya kotak seperti ini. Kemudian di sini ada wireless router. Wireless router menyediakan koneksi nirkabel untuk laptop. Seperti ini. Nah, ini wireless router. Nah, lalu di sini ada media transmisi. Di sini bisa teman-teman lihat di sini ada garis hitam atau bisa juga disebut dengan kabel tembaga untuk koneksi LAN, dan yang di sini ada garis merah zigzag atau bisa disebut juga dengan serial untuk koneksi antar router ya, teman-teman. Nah, teman-teman wajib tahu struktur pengelamatan IP address. Konfigurasi IP pada setiap segmen jaringan, contohnya subnetting, menggunakan berbagai subnet mask seperti /24, /17, dan /25, dan lain sebagainya, yang menunjukkan pembagian jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang biasa disebut dengan VLSM. Lalu ada gateway atau GW. Setiap perangkat end device memiliki alamat gateway yang mengarah ke interface router terdekat agar bisa berkomunikasi keluar jaringan. Kita masuk lagi ke materinya. Nah, selanjutnya untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, kita buka Google Chrome. Di sini kita cari contoh addressing dan routing ya, teman-teman. Addressing dan routing. Mungkin di sini kita coba cari dulu untuk yang addressingnya ya. Mungkin untuk contoh addressing seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita cari juga contoh routing. Nah, ini contoh routing ya, teman-teman. Kita masuk lagi ke materinya. Nah, setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan.
Selanjutnya di sini ada data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Selanjutnya di sini ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer, pengiriman terjadi, proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer, penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan pada paket yang diterima dari pengirim decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket yang lebih utuh atau menjadi paket yang utuh. Nah, di sini ada proses encapsulation dan decapsulation. Encapsulation atau disebut dengan sisi pengirim. Encapsulation adalah proses membungkus data lapisan demi lapisan sebelum dikirimkan melalui jaringan. Arah alur dimulai dari lapisan atas ke bawah, application layer, sampai dengan physical layer. Mekanisme pemecahan paket data. Data asli dari aplikasi dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Penambahan header di setiap lapisan application transport network data link informasi kontrol atau header ditambahkan ke data tersebut. Hasil akhir pada physical layer, data yang telah terbungkus diubah menjadi bentuk bit untuk dikirim melalui media transmisi. Nah, yang kedua di sini ada decapsulation atau sisi penerima. Decapsulation adalah proses kebalikan dari encapsulation, yaitu membuka bungkusan data agar bisa digunakan oleh penerima. Arah alurnya dimulai dari lapisan bawah ke atas, physical layer ke application layer. Mekanismenya penghapusan header. Setiap lapisan pada sisi penerima akan membaca dan melepas atau menghapus header yang sesuai dengan lapisannya. Penggabungan pecahan paket. Setelah semua header dilepas, pecahan-pecahan data tersebut digabungkan kembali menjadi satuan utuh, menjadi data utuh. Hasil akhirnya, data asli diterima kembali oleh aplikasi di sisi penerima dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pengguna. Proses ini memastikan bahwa data dapat sampai ke tujuan dengan aman dan diproses oleh protokol yang sesuai pada setiap lapisannya. Selanjutnya, sender atau sisi pengirim. Proses ini terjadi saat data bergerak dari lapisan ke lapisan bawah, lapisan atas ke lapisan bawah untuk dikirim. Mulai dari data. Awalnya data murni berasal dari aplikasi, lalu ke TCP. TCP header data dibungkus dengan header TCP lapisan transport menjadi sebuah segmen. Nah, lalu ada IP header. Segmen tersebut kemudian dibungkus lagi dengan header IP lapisan network menjadi sebuah paket. Nah, lalu di sini ada data link. Terakhir, paket dibungkus dengan header dan trailer data link atau lapisan data link menjadi sebuah frame yang siap dikirim melalui kabel atau gelombang radio. Nah, untuk sisi penerimanya,
proses ini adalah kebalikan dari encapsulation ya teman-teman. Di sini ada melepas data link, lalu melepas IP, lalu melepas TCP, lalu data akhirnya. Nah, untuk melepas data link, penerima menerima frame, memeriksa alamat fisik MAC, lalu membuang header atau trailer data link. Melepas IP, lapisan network memeriksa alamat IP, memastikan paket untuknya lalu membuang header IP. Melepas TCP, lapisan transport memastikan data sampai ke aplikasi yang benar, lalu membuang header TCP data. Nah, ini akhirnya penerima mendapatkan data asli yang dikirim oleh pengirim. Analogi sederhananya, bayangkan seperti mengirim surat. Encapsulation adalah proses memasukkan surat ke amplop, menulis alamat, dan menempel perangko. Decapsulation adalah proses penerima membuka amplop dan membuang bungkusannya hingga hanya tersisa surat aslinya saja. Nah, lanjut di sini menjelaskan konsep encapsulation pada model protokol TCP atau IP, di mana setiap layer memberikan nama berbeda untuk unit data yang dikirim. Nah, ini adalah penjelasan mengenai tingkatan yang ada pada diagram di sini ya teman-teman. Pertama ada segmen atau transport layer. Pada lapisan ini, data dari aplikasi dibungkus dengan header TCP. Unit data hasil penggabungan header TCP dan data ini disebut dengan segmen. Lalu yang kedua, di sini ada paket atau network layer. Ketika segmen turun ke lapisan network, ia dibungkus lagi dengan header IP. Dalam konteks ini, seluruh isi segmen dianggap sebagai data bagi lapisan network. Unit ini disebut sebagai paket atau sering disebut IP datagram ya teman-teman. Nah, yang terakhir di sini ada frame atau biasa disebut dengan data link layer ya teman-teman. Pada lapisan terakhir sebelum dikirim melalui media fisik, paket dibungkus dengan link header atau LH di depan dan link trailer LT di belakang. Unit data lengkap disebut sebagai frame. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya.